Hi guys, I'm Cindy Losa from AKP6B. I want to present my presentation about auditing and accountant public preparation and so this is my presentation. Yang pertama kita masuk ke apa sih itu auditing? Auditing adalah suatu proses yang sistematik yang bertujuan untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini ada 3 elemen fundamental dalam auditing. Yang pertama, seorang auditor harus independen. Yang kedua, auditor bekerja mengumpulkan bukti atau evidence untuk mendukung pendapatnya. Dan yang ketiga, hasil pekerjaan auditor itu adalah sebuah laporan keuangan atau report. Nah, bisa kita lihat di sini ada model auditing. Yang pertama ada pernyataan, yang kedua ada kriteria yang ditetapkan, yang ketiga ada tingkat kesesuaian, yang keempat ada penyampaian hasil, dan yang kelima ada para pemakainya. Nah, selanjutnya itu tipe dan klasifikasi audit terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan tujuan audit itu menurut Kell dan Boyton. Nanti juga kita bahas di slide selanjutnya, di mana yang pertama itu audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit operasional. Yang kedua itu klasifikasi berdasarkan pelaksanaan audit menurut Kellen Boyton juga. Yang pertama itu ada audit eksternal, yang kedua ada audit internal, dan yang ketiga auditing sektor publik. Yang ketiga ada klasifikasi atas dasar audit atau operasional menurut Richard, di mana ada 4 yaitu operational audit, yang kedua financial and compliance audit, dan yang ketiga ada economy and efficiency audit, dan yang terakhir yaitu ada program result audit. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu audit laporan keuangan, di mana audit laporan keuangan ini dilakukan oleh auditor independen, bisa juga dengan dilakukan oleh eksternal auditor, di mana tujuannya untuk menentukan kewajaran penyajian dalam sebuah laporan keuangan. Kriterianya itu ada PABU dan para pemakainya itu ada stakeholders, di mana tujuannya untuk mengurangi risiko pengambilan keputusan oleh stakeholder tersebut. Yang kedua ada audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini tujuannya untuk menilai kegiatan keuangan atau operasional, di mana kriterianya itu terms and condition, di mana aturan atau prosedurnya itu misalnya menurut SPI dan peraturannya itu bisa menurut aturan pajak, perpajakan. Di mana laporannya ini bersifat summary of findings, di mana temuan-temuan dan pernyataan keyakinan, di mana ukurannya itu ada ketetapan dan pemakainya itu pihak-pihak yang menentukan kriterianya tersebut. Yang ketiga ada audit operasional, di mana audit operasional ini tujuannya untuk menilai efisiensi dan efektivitas maupun kehematan ekonomis kegiatan operasional sebuah perusahaan, di mana lingkup auditnya itu ada perusahaan, cabang, divisi, bagian, lembaga pemerintahan dan program pemerintahan dan sebagainya juga. Kriterianya di mana ada rencana, anggaran, standar biaya atau kebijakan yang telah ditetapkan, dan laporannya itu berisi tentang penilaian tentang efisiensi dan efektivitas dan rekomendasi perbaikan, dan ukurannya itu ada kedekatan dan pemakainya itu manajemen. Nah, kita masuk ke tipe atau jenis auditor. Dimana kita bisa lihat di slide ini ada 3 yaitu auditor independen dan auditor eksternal yang disebut dengan akuntan publik. Yang kedua ada auditor pemerintah, dan yang ketiga ada auditor internal. Kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, di mana auditor independen ini yaitu akuntan publik itu memberikan jasa audit profesional kepada klien, di mana dia harus bersifat individual atau memiliki kantor akuntan publik dan bekerja berdasarkan fee atau bayaran dan bersifat independen. Seperti kita tahu, auditor independen itu tidak memihak dan syaratnya itu bersertifikat akuntan publik, di mana
yang disebut dengan BIP dan utamanya tugasnya itu mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya tersebut. Nah, yang kedua itu ada auditor pemerintah, di mana auditor pemerintah ini bekerja pada berbagai lembaga atau instansi pemerintahan, misalnya BPK, BPKB, Ditjen Pajak, dan sebagainya. Di mana objek audit dari auditor pemerintah ini yaitu lembaga dan badan usaha milik pemerintahan, dan bisa juga pemerintahan perusahaan. Audit laporan auditor pemerintah ini berdasarkan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional juga. Dan yang keempat yaitu ada auditor internal, di mana hmm, auditor internal ini bekerja sebagai pegawai atau karyawan perusahaan, bisa perusahaan negara ataupun swasta, di mana auditor internal ini mengaudit perusahaan sendiri di mana dia bekerja dan melakukan audit atas semua aktivitas perusahaan tersebut. Dan kegiatan utama auditor internal ini yaitu ada audit kepatuhan dan audit operasional, di mana auditor internal ini mendukung audit dari laporan keuangan dari auditor independen, di mana fungsinya untuk membantu manajemen tiap perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaannya tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke profesi akuntan publik, di mana bisa kita lihat di slide ada 3 syarat yang dapat disebut dengan profesi. Yang pertama yaitu diperlukannya suatu pendidikan profesional profesional tertentu, biasanya setingkat dengan S1, dan lebih bagus juga pendidikan S1 itu ditambah dengan pendidikan profesi. Dan yang kedua adanya penelaahan dan atau izin praktek dari pemerintahan, biasanya itu dari Menteri Keuangan, dan adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode etik profesi. Jadi para akuntan publik itu harus tahu apa saja sih kode etik pada profesi akuntan publik tersebut. Nah, selanjutnya itu kita lihat ini ada hierarki staf kantor akuntan publik, di mana ada 4, yaitu yang pertama ada partner, di mana tugas partner ini untuk menelaah audit, menangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan auditnya. Yang kedua itu manajer, di mana manajer ini tugasnya untuk pengawasan tugas audit, mereview lebih rinci pekerjaan audit, dan menagih atas fee audit. Dan yang ketiga ada akuntan senior, di mana akuntan senior ini tugasnya untuk bertanggung jawab langsung atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit mereka, dan audit suatu perusahaan, dan review pekerjaan para akuntan juniornya. Dan yang keempat itu ada akuntan junior, di mana tugasnya itu untuk staf pelaksanaan langsung pertanggungjawaban atas pekerjaan lapangan. Biasanya akuntan junior ini yang langsung pergi ke lapangan, dan juga dia itu juga disebut dengan asisten auditor atau asisten akuntan seniornya. Nah, kita masuk ke jasa asuransi, di mana jasa yang diberikan oleh auditor profesional independen yang dapat meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi pengambilan keputusan. Di mana jasa asuransi ini profesional harus memiliki kompetensi dan independensi, di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas informasi yang terdiri dari yang pertama ada reliabilitas, yang itu dapat dipercaya, seperti kejujuran, netralitas, dan konsisten antar periodenya. Yang kedua ada relevansi, yaitu dapat dipahami, dapat dibandingkan, dapat digunakan, dan kelengkapannya bisa dapat teruji. Yang kedua itu ada jasa asestasi, di mana eh, jasa asestasi itu adalah salah satu tipe dari jasa asuransi tadi, di mana tujuannya itu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi asersi suatu entitas sesuai dan dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan asersi itu apa sih? Merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Di mana jasa asestasi ini terdiri dari audit,
examination atau pemeriksaan, review, penelaahan, dan prosedur yang disepakati. Di mana yang kita masuk yang pertama itu audit, di mana cakupannya itu memperoleh dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen dari entitas tersebut. Di mana akuntan publik yang memberikan jasa audit itu disebut dengan auditor, dan auditor memberikan keyakinan positif atas asersi yang telah dibuatnya dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan historis yang telah diaudit. Yang kedua itu ada pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang ditetapkan, di mana contohnya pemeriksaan informasi keuangan perspektif kesesuaian pengendalian intern perusahaan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan ini disebut dengan praktisi, dan di mana akuntan publik ini memberikan keyakinan positif, namun tingkatnya berada di bawah tingkat keyakinan audit laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada review, di mana permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Dan dalam review ini, dalam audit dan pemeriksaan prosedurnya adalah seperti infeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, penyusutan atau tracing, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, dan pelaksanaan audit atau re- reforming dan analisisnya. Di mana review ini hanya ada dua prosedur, yaitu permintaan keterangan dan analisis. Dan yang keempat itu ada prosedur yang disepakati, di mana dia itu berupa kesepakatan penggunaan prosedur antara klien dan akuntan publiknya. Contohnya itu ada klien dan akuntan publik sepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan terhadap unsur atau akun tertentu dalam suatu laporan keuangan, bukan terhadap semua unsur laporan keuangan tersebut. Jadi mereka itu menyepakati ada apa-apa aja akunnya. Dan akuntan publik itu dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan atau suatu keyakinan negatif. Nah, kita masuk ke jasa non asuransi, di mana jasa non asuransi itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada jasa komplikasi atau jasa akuntansi, di mana itu untuk menyusun laporan keuangan dan penerapan akuntansinya sesuai dengan PEB. Di mana yang kedua itu ada eh, jasa non asuransi pajak, di mana pelaksanaannya itu menurut peraturan perpajakan dan pengisian ada contohnya itu mengisi SPT tahunan penghasilan pajak, perencanaan pajak, dan mewakili klien dalam menghadapi masalah perpajak. Yang ketiga itu ada konsultasi. Berikut saya jelaskan beberapa ada konsultasi, yaitu yang pertama ada konsultasi sendiri, tugasnya mereview dan berkomentar terhadap rencana bisnis buatan klien dan bantuan teknis tentang bisnis tersebut. Ada yang kedua yaitu jasa pemberian saran profesional, di mana mereview operasional dan improvement study, di mana analisis terhadap suatu sistem akuntansi dan lain-lain. Yang ketiga itu ada jasa implementasi, di mana itu untuk mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan, menyediakan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung terkait untuk melaksanakan tahap-tahap peningkatan produktivitas dan memberi bantuan dalam proses penggabungan atau merger organisasi. Yang keempat ada jasa transaksi, di mana jasa transaksi ini untuk jasa mengurus kepailitan, untuk menyediakan informasi, mendapatkan pendanaan, dan menganalisis kemungkinan penggabungan usaha dan akuisisi, dan jasa pengurusan perkara pengadilan. Yang kelima itu ada jasa penyediaan staf dan pendukung lainnya, di mana jasa penyediaan staf ini kepada pihak manajemen menyediakan manajemen fasilitas dan pemrosesan data seperti pemrograman komputer dan lain-lain. Dan yang keenam ada jasa produk, di mana jasa produk ini untuk menjual dan penyerahan paket pemrograman pelatihan, dan menjual dan mengimplementasikan perangkat lunak komputer dan lain-lain. Oke guys, that's all from my presentation. Thank you.